Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dengan teori piutang usaha atau receivable. Perkenalkan, nama saya Rizky Herlambang, NIM 314021000189. Piutang atau receivable, yaitu klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Pada piutang atau receivable ada dua. Yang pertama, piutang dagang, yaitu trade receivable, yaitu jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Yang kedua, piutang non-dagang atau non-trade receivable. Yang pertama, uang muka kepada karyawan dan staf. Kedua, uang muka kepada anak perusahaan. Ketiga, deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan. 4. Deposito sebagai jaminan dan penyediaan jasa atau pembayaran. Kelima, piutang dividen dan bunga. Pengakuan piutang usaha. Yang pertama, piutang diakui sebesar harga pertukaran. Harga pertukaran adalah jumlah yang terutang dari debitor atau pelanggan yang dibuktikan dengan dokumen bisnis, yaitu faktur invoice. Yang ketiga, dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga pertukaran, yaitu diskon dagang dan diskon tunai atau diskon penjualan. Pada diskon dagang, yaitu yang pertama untuk menghindari perubahan yang sering terjadi dalam katalog. Ketiga, tidak dicatat dalam pembukuan. Kedua, tidak dicatat dalam pembukuan. Ketiga, pembeli ditagih harga bersih. Yang kedua, diskon tunai, agar pembeli melakukan pembelian secepatnya. Perbedaan gross method dan net method. Pada jurnal penjualan barang, di gross method, debitnya piutang usaha dan kreditnya penjualan. Di net method, debitnya piutang usaha, kreditnya penjualan. Pada jurnal pembayaran diterima dalam periode diskon. Di gross method, debitnya kas dan diskon penjualan, kreditnya piutang usaha. Di net method, debitnya kas dan kreditnya piutang usaha. Pada jurnal pembayaran diterima setelah periode diskon. Di grace method, debitnya kas dan kreditnya piutang usaha. Di net method, debitnya piutang usaha dan kreditnya diskon penjualan yang hilang. Dan ada jurnal satu lagi, yaitu di debit ada kas dan kreditnya piutang usaha. Penilaian piutang usaha. Piutang dinilai dan dilaporkan pada nilai realisasi bersih, yaitu jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas. Dua, piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih karena debiturnya lari, meninggal, bangkrut, atau sebab-sebab lain harus dihapuskan dari rekening piutang. Ketiga, penghapusan piutang ini merupakan suatu kerugian. Metode pencatatan piutang tak tertagih ada dua, yaitu metode penghapusan langsung dan metode penyisian. Metode penghapusan langsung biasanya
Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak dapat menaksir kerugian piutang dengan tepat. Tidak ada taksiran kerugian piutang yang dibebankan. Kerugian piutang diakui pada saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih dibebankan pada rekening kerugian piutang. Pada jurnal penghapusan piutang, debitnya kerugian piutang tak tertagih dan kreditnya piutang usaha. Perbedaan metode pencatatan piutang tak tertagih. Pada jurnal pembentukan cadangan, di metode langsung tidak ada jurnal dan metode penyisian ada jurnal, yaitu debitnya kerugian piutang tak tertagih dan kreditnya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Pada jurnal penghapusan piutang, di metode langsung debitnya kerugian piutang tak tertagih dan kreditnya piutang usaha. Di metode penyisian, debitnya ada cadangan kerugian piutang tak tertagih dan kreditnya piutang usaha. Pada jurnal penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus. Yang pertama, debitur langsung membayar. Kedua, debitur memberitahu terlebih dahulu kemudian membayar. Pada metode langsung, di debit ada kas dan kreditnya kerugian piutang tak tertagih. Saat menerima informasi, jurnalnya di debit piutang usaha dan kreditnya kerugian piutang tak tertagih. Saat menerima pelunasan, jurnalnya pada debit ada kas dan kreditnya piutang usaha. Pada metode penyisian, jurnalnya di debit ada kas dan kreditnya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Jurnal saat menerima informasi, di debit ada piutang usaha dan kreditnya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Saat menerima pelunasan, debitnya ada kas dan kreditnya piutang usaha. Penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas yang segera. Ada dua, yaitu piutang dipakai sebagai jaminan dan penjualan piutang atau factoring. Piutang dipakai sebagai jaminan. Ketika perusahaan memerlukan uang yang sifatnya segera, dapat meminjam ke bank atau lembaga keuangan lain dengan menjaminkan piutang dagang. Meskipun telah dijaminkan, perusahaan harus tetap berusaha untuk menagih piutang langganan. Hasil dari penagihan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman ke bank. Pada penjualan piutang atau factoring, itu factoring adalah penjualan piutang usaha oleh perusahaan kepada bank atau lembaga keuangan lain. Dan faktor adalah lembaga keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan untuk mendapatkan fee dan kemudian menagih piutang secara langsung kepada pelanggan. Membeli piutang menanggung resiko ketertagihan piutang dan setiap kerugian kredit. Pada saat menjurnal debit kas dan kredit piutang usaha. Sedangkan jika ada diskon, retur, potongan penjualan, biaya pembiayaan, dan sebagainya diakui sebagai kerugian atas penjualan piutang. Dalam pendekatan ini, setiap pihak yang terlibat mengakui aktiva dan kewajiban yang mereka kendalikan setelah penjualan. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.